tahun ini insya Allah kita akan siapkan 5.000 5.000 paket takjil. 5.000 paket takjil. Karena mahasiswanya yang stay di Jogja yang beraktivitas ini juga semakin banyak. Nah ini insya Allah kita siapkan lebih banyak. 5.000 paket takjil ini gratis atau ada syarat-syarat tertentu nih Pak Faris? Wah, segratis ya. Ini gratis. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Mahasiswa aktif UMY. Mahasiswa aktif UMY. Jadi selain dengan pembagian takjil dan juga kajian di masjid, kita juga memberikan atmosfer Ramadan ini ke masjid-masjid sekitar kampus. Oh, berarti manfaat juga diberikan kepada masyarakat Insya Allah, sekitar. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orasi yang dimuliakan oleh Allah, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Hari yang istimewa hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1944 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Telah hadir bersama dengan kita pembicara yang luar biasa, tidak asing di hadapan teman-teman sekalian, adalah Bapak Faris Al-Faddad PSD, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bidang kemahasiswaan alumni dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia hari ini cerah. Alhamdulillah. Dan seputih bajunya. Ya, menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan, sangat harus kita kondisikan. Ya, hati kita harus menjadi lebih bersih ya. Ya. Agar nanti Ramadan juga menjadi ceria. Tuh, jadi semua menjelang Ramadan itu harus semua siap. Siap. Ya, lahir dan batin. Terima kasih Pak Faris atas kalimat pembukanya yang begitu menggugah dan menyadarkan kita siap harus menyambut bulan suci Ramadan ya. Nah, ada yang menarik pada kesempatan kali ini sahabat podcast yang dirahmati oleh Allah, kita akan mengangkat dan berbicara tentang mahasiswa UMY sambut Ramadan. Nah, ini menarik kan kondisi sudah berubah. Tahun yang lalu kita dalam kondisi COVID dan tidak banyak ternyata yang berada di kampus, dan sekarang ini sudah tidak ada COVID. Apa yang membedakan kondisi sekarang dengan kemarin dalam kondisi mahasiswa kita menyambut Ramadan pada tahun kali ini, Pak Faris? Ya, ini tahun yang sangat berbeda dibandingkan 2 tahun yang lalu ya. Jadi alhamdulillah ini banyak mahasiswa kita yang sudah hadir di kampus dan kami melihat mereka juga siap menyambut Ramadan di kampus sembari kuliah juga beraktivitas. Nah, sehingga tahun ini kita di kampus juga mempersiapkan program. Ada hal yang menarik bahwa tahun-tahun sebelumnya terutama di masa pandemi kita memberikan takjil karena waktu itu karena banyak mahasiswa yang tidak bisa pulang meskipun jumlahnya sedikit dari total mahasiswa. Kemudian kita siapkan takjil untuk memberikan mereka keringanan agar tidak sulit mencari ya. Nah, tahun ini karena banyak, kita juga insya Allah akan memberikan takjil kepada mahasiswa UMY. Nah, semangatnya berbeda. Semangat ini untuk memeriahkan Ramadan, untuk membawa keberkahan Ramadan baik kampus maupun di mahasiswa. Oh, luar biasa nih program yang pertama ini. Tahun ini insya Allah kita akan siapkan 5.000 paket takjil. 5.000 paket takjil. Karena mahasiswanya yang stay di Jogja yang beraktivitas ini juga semakin banyak. Nah ini insya Allah kita siapkan lebih banyak. 5.000 paket takjil ini gratis atau ada syarat-syarat tertentu nih Pak Faris? Wah, ini syaratnya banyak. Nah, segratis ya, ini gratis. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Mahasiswa aktif UMY. Mahasiswa aktif UMY. Betul. Bicara tentang mahasiswa aktif UMY, untuk tahun ini ada berapa kira-kira yang aktif dan kemudian stay di kampus? Nah, memang kalau kita lihat student body UMY ini kisarannya 21 sampai 22 ribu. Nah, hanya saja biasanya kalau sudah menjelang Ramadan ini beberapa mahasiswa yang jauh sudah ada yang mempersiapkan pulang begitu. Ada yang di Jawa juga sudah siap-siap. Nah, kita alokasikan yang biasanya stay kalau tahun-tahun sebelumnya di masa Covid itu kisarannya bisa 2.500 sampai 3.000. Nah, sekarang kami prediksi akan lebih banyak sehingga kita akan siapkan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, namun ini karena bahasanya adalah drive thru. Oh, berarti ada istilah yang baru. Iya, ini pembagian takjil memberikan keberkahan UMY dan mahasiswa.
Ini semangatnya adalah bagaimana mahasiswa dapat mengakses dengan cepat, tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain di jalan raya, perkuliahan yang lain tetap gitu. berjalan, sehingga nanti pembagian takjilnya drive thru. Bagaimana dengan yang tidak? Yang tidak drive thru artinya yang tidak berkendara. Tidak berkendara. Pertama karena syaratnya adalah drive thru, maka mahasiswa datang harus berkendara. dengan menggunakan syarat keamanan juga. Ya, pakai helm, maksimal 2 orang. Maksimal 2 orang, tidak boleh cenglu. Tidak boleh. Cenglu pun tidak boleh. Iya. Kalau satu ya kita anjurkan 2 biar hemat. Mengurangi kepadatan. Betul, mengurangi kepadatan. Kalau 3 memang tidak boleh karena ini melanggar aturan kepolisian. Betul. Iya. Bagaimana jalan kaki? Nah, begini, yang jalan kaki ini kita anjurkan untuk bisa ikut kajian di masjid. Karena berarti ada kajian offline. Ada kajian offline yang tidak kita adakan selama pandemi Covid. Nah, kajian offline ini di masjid ini sudah insya Allah sudah mulai berjalan itu per jam kalau paling cepat 16.30 itu 17.00 ya, jam 5 sore ya. Nah, ini kira-kira 1 jam kurang lebih sebelum berbuka puasa. Ya. Jadi teman-teman sobat podcast yang berbahagia tidak perlu khawatir karena pembagian takjil 5.000 paket dan ada pembagian ya antara drive-thru dengan yang ikut kajian offline. Betul. Artinya yang tidak kebagian di drive-thru masih ada kesempatan untuk ikut kajian. Malah dapatnya lebih ya. Wah, dapat ilmu. Betul. Dapat berbuka dan dapat ketenangan dan sholat jamaah dan sholat berjamaah. Nah, yang paling penting kan sholat dilanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Betul. Begitu juga yang kuliah. Jadi mungkin ada pertanyaan dan ini sudah diajukan 2 tahun ya. Bagaimana kalau ini kuliah tidak bisa drive thru, tidak bisa ikut kajian, padahal dia di kampus. Nah, ini tentu kita memberikan perhatian juga. Nah, saran kita nanti berkomunikasilah dengan hotline LPPI. Nah, siapa yang berkomunikasi? Dosennya. Dosen pengampu mata kuliah di sore hari itu. Nah, jadi mahasiswa bagi yang tahu sampaikan ke dosen, Bapak Ibu dosen, agar Bapak Ibu dosen bisa berkomunikasi ke hotline LPPI. Agar apa? Agar satu pintu, agar komunikasinya tidak terlalu banyak. Karena kalau semua mahasiswa komunikasi ke hotline LPPI, maka nanti yang menjawab agak kurang pas ya, karena terlalu banyak. Bisa-bisa nanti informasinya tidak tersampaikan dengan baik. Cukup perwakilan dosen yang mengajar, nanti insya Allah komunikasinya akan dialokasikan. Betul. Termasuk juga kalau misalkan dosennya lupa, maka mahasiswa bisa mengingatkan. Bapak Ibu, kita kan kuliah sampai menjelang berbuka. Maka informasi yang disampaikan Pak Ware ketika podcast, sampaikan aja kepada Bapak Ibu dosennya, bahwa Bapak Ibu dosen diminta menghubungi hotline-nya LPPI, menyebutkan jumlah mahasiswa yang kuliah waktu itu ya. Dan nanti akan diantarkan ke tempat perkuliahan. Betul. Dan tentu dengan nama mata kuliahnya. Agar tidak double. Luar biasa ini kalau mata kuliahnya tafsir, mata kuliahnya AIK 1, kemudian yang mesen ternyata double. Nah, nanti tim dari LPPI dan takmir masjid ini yang bisa jadi agak kesulitan. Jadi apa benefit yang didapatkan oleh UMY dengan memberikan pelayanan dan servis kepada mahasiswa dengan Masya Allah ini di bulan Ramadan? Betul. Pertama yang kita inginkan adalah bagaimana pelayanan kepada mahasiswa itu kita berikan dengan sebaik mungkin. Jadi UMY selalu mengedepankan we serve our students. Jadi kita selalu melayani, memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa ini adalah bagian dari kampus, keluarga kita bersama. Jadi memberi perhatian kepada mahasiswa dengan sebaik-baik mungkin itu memang sudah menjadi kewajiban UMY. Yang kedua, karena ini bulan Ramadan, memberi, berbagi, berbahagia bersama, itu kan pahalanya jauh lebih baik. Dan kita dianjurkan selama bulan Ramadan berbanyaklah zikir, mendekatkan diri kepada Allah dan berbagi rezeki, bersedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Bayangkan ini kita memberi buka puasa kepada 5.000 mahasiswa. Meskipun ini keluarga kita, anggota kita, tetapi memberi makan bagi orang yang berpuasa ini keberkahannya sangat-sangat luar biasa. Memberikan ketenangan. Bagi yang Ya. memberi juga tenang, yang menerima juga tenang. Betul, ya. Perkuliahan juga menjadi tenang. Saya membayangkan ini sepertinya UMY ini ya, yang memberi takjil kepada mahasiswanya dengan jumlah ribuan ya.
Atau mungkin sudah ada tapi insya Allah kita yang memulai. Ya. Mudah-mudahan Ya. menjadi pionir dalam kebaikan. Betul. Jadi dalam kebaikan itu kalau kita memulai terlebih dahulu itu insya Allah mendapatkan pahala yang baik. Betul. Namun kalau diikuti oleh banyak orang maka pahalanya jauh lebih baik karena kita memberi contoh dalam hal-hal yang Dan baik. kebaikan. Ya, betul. Berarti OBM berusaha menjadi ya kebermanfaatan ya. Ya. Memberi manfaat kepada mahasiswa karena topik kita ada di bidang mahasiswa. Betul. Ada nggak pelayanan yang lain yang diberikan UMY untuk mahasiswa di sini di bulan Ramadan misalnya? Iya, jadi tadi selain dengan pembagian takjil dan juga kajian di masjid, kita juga memberikan atmosfer Ramadan ini ke masjid-masjid sekitar kampus. Oh, berarti manfaat juga diberikan kepada masyarakat Insya sekitar. Allah, betul. Allah, Jadi luar biasa mahasiswa-mahasiswa kita nanti atas koordinasi dan pendampingan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam atau LPPI di UMI ini akan mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk mendampingi masjid di sekitar kampus. Berarti rank 1, rank 2, rank 3. Betul-betul di sekitar Rank kampus. 1 Kita kampusnya. ada masjid-masjid yang ada di sekitar kampus ini dan ini dikelola oleh masyarakat, pemuda, pengajian. Nah ini kita minta mahasiswa kita khususnya penerima beasiswa. Oh, ada kualifikasinya. Betul, karena penerima beasiswa ini selama ini sudah kita seleksi betul. Mereka adalah orang-orang terbaik, baik secara akademik maupun secara pemahaman keagamaan. Nah, sehingga pembekalan yang dilakukan oleh LPPI memperkuat bekal mereka untuk mendampingi nanti masjid-masjid di sekitar kampus. Ini serasa dengan serasi dan selaras dengan tema Ramadan dan ini adalah soleh mensolehkan. Betul sekali. Jadi kalau menurut saya Pak Faris bahwa mahasiswa penerima beasiswa itu kan dapat manfaat dari UMY. Dari manfaat yang diterima itu bagaimana dia memberi kebermanfaatan pada yang lainnya. Betul. Berarti ke masyarakat di sekitar kampus. Seperti apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ini Pak Baik, Faris? nah saya sampaikan dulu yang terkait penerima beasiswa. Karena penerima beasiswa ini mendapatkan keberkahan dari mahasiswa yang lain. Karena beasiswa yang mereka terima itu diberikan dari sebagian dana yang diberikan oleh mahasiswa yang lain. Sehingga mereka mendapatkan keberkahan, mereka juga kita minta untuk memberikan lagi keberkahan itu kepada masyarakat. Nah dalam hal ini aktif dalam mendampingi. Nah programnya apa saja? Nanti mereka selain nanti mendampingi program-program yang sudah dijadwalkan oleh masjid-masjid, mereka juga menjadi imam, mereka juga menjadi penceramah, mereka juga mengelola kegiatan-kegiatan yang tadi sudah direncanakan, termasuk dakwah-dakwah terhadap masyarakat sekitar. Termasuk ngajar TPA. Termasuk mengajar TPA. Ini biasanya rame, Nah, muncul di bulan Ramadan ini banyak. Bulan Ramadan kita biasanya melihat anak-anak kok sedikit ya di perkampungan. Ternyata pas Ramadan itu baru keluar semua. Semangat untuk ke masjid belajar mengaji. Akhirnya kajian. masyarakat di takmir itu menjadi kesulitan untuk menghandle. Betul. Jadi dengan kedatangan mahasiswa UMY diharapkan sangat membantu ya. Betul. Nah, karena selama Ramadan kegiatannya ini biasanya meningkat 2 kali sampai 3 kali lipat. Permintaan masyarakat juga tinggi. Kita ikut membantu mereka dengan adik-adik mahasiswa yang disiapkan untuk mendampingi masjid sekitar kampus. Berarti manfaatnya tidak hanya di dalam kampus tetapi juga di luar kampus. Betul, ya. Tidak hanya sivitas dalam kampus saja yang menerima tapi juga masyarakat. Betul, jadi masyarakat sekitar ini harus juga mendapatkan keberkahan atas kehadiran UMY. Tidak boleh UMY hanya mendapatkan keberkahan untuk dirinya sendiri, Betul. tapi untuk masyarakat sekitar. Harus berbagi. Betul. Siapa yang bisa memberikan UMY melalui program-program yang diikuti oleh mahasiswa. Karena kami ingin agar mahasiswa ini bisa juga merasakan bagaimana UMY itu bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Tetapi juga ketika ada mahasiswa yang non beasiswa ikut berkontribusi dalam pembinaan dan pendampingan masjid sekitar kampus juga dipersilahkan tentunya Pak Faris ya. Sangat boleh, sangat boleh. Ya, itu mahasiswa juga diberikan kesempatan yang terbuka untuk ikut dalam program tersebut. Karena itu bagi mahasiswa yang tertarik dalam program ini menjelang Ramadan atau di awal-awal Ramadan mengetahui program ini, yuk datang ke masjid. Bicara dengan teman-teman takmir masjid, bicara dengan teman-teman di LPPI, ikut programnya, insya Allah
ini keberkahan Ramadan akan terus dirasakan. Betul. Nah ini seruan untuk teman-teman podcast Orasi dimanapun berada, sudah ada panggilan dari Pak Warek untuk berkontribusi. Betul. Karena kalau misalkan di awal selama kita jadi mahasiswa mau berinteraksi dengan masyarakat, seserawungan bahasa Jawanya, ya ini menjadi pembelajaran yang mungkin belum ditemukan di kelas, Betul. tapi akan bermanfaat nanti ketika sudah selesai di perkuliahannya. Ya. Salah satu keasyikan selama kuliah itu kita bisa mendapatkan banyak pelajaran manfaat. Nah, salah satunya dengan program ini, karena mahasiswa bisa merasakan langsung beraktivitas dengan masyarakat, khususnya takmir masjid dan masyarakat yang aktif di sekitar masjid, itu betul-betul merasakan programnya, interaksinya, nanti akan belajar leadership, akan belajar gimana sih mengelola adik-adik TPA, teamworknya juga, teamworknya bagaimana, cara komunikasi dengan teman ternyata beda. Ini dengan adik-adik siswa-siswi pengajian atau yang belajar mengaji, atau dengan bapak ibu yang aktif di masjid itu berbeda cara komunikasinya. Betul. Ini akan sangat bermanfaat ketika suatu hari mereka akan menjadi pemimpin, suatu hari mereka akan menjadi pendidik, suatu hari mereka akan menjadi entrepreneur. Ini banyak sekali manfaatnya. Luar biasa ya. Ternyata menjadi lebih asik ketika belajar di luar ruangan kelas. Betul. Dengan bertemu dengan orang yang mungkin di luar ekspektasinya gitu ya. Betul. Yang dihadapi adalah anak-anak TPA. Anak, ya. Yang ini berbeda sekali ketika mereka bergaul dengan teman-teman kuliahnya. Betul. Ya, jadi perkembangan emosi mahasiswa itu tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena dia juga belajar untuk self management, spiritual management. Jadi ketika ada persoalan, ada keinginan orang lain, dia coba mencerna apa yang harus dia sikapi dengan baik. Nah, ternyata hal itu nggak bisa diajarkan di kelas. Itu harus dipelajari sembari melakukan kegiatan-kegiatan. Wah, ini berkah Ramadannya jadi nambah ini. Betul. Wah, tidak ada habisnya kalau kita membicarakan terkait dengan program mahasiswa UMJ sambut Ramadan. Gitu. Ternyata masih banyak lagi tentunya yang bisa dikupas dan kegiatannya disampaikan. Banyak sekali. Ya, itulah kenapa kemudian di bulan Ramadan itu kita disampaikan itu keburukan-keburukan itu menjadi sedikit, penggoda-penggoda menjadi sedikit. Kenapa? Karena aktivitas yang membawa keberkahan itu lebih banyak dari sahur sampai berbuka puasa, bahkan sampai mau tidur. Iya, mau tidur ya. Masih banyak lagi. Sehingga aktivitas kita dalam setiap hari selama Ramadan itu betul-betul berkah semua. Alhamdulillah. Betul-betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW, mudah kita mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dan kebaikan amal di bulan Ramadan. Rugi kalau misalkan mahasiswa UMY tidak tune in ikut terlibat dalam program ini. Jangan cari alasan. Misalkan, wah Pak, ini kita Ramadan kan tidur dapat pahala. Ini tapi untuk mahasiswa jangan. Untuk mahasiswa banyak program ya. Janganlah pilih program tidur gitu kan. Tapi pilihlah program di mana kegiatannya itu banyak. Kenapa? Karena berkahnya lebih banyak. Betul. Mau berkah sedikit atau lebih banyak? Nah, pertanyaannya kan itu. Kalau mau berkah yang lebih banyak, ikutlah program-program yang sudah disiapkan oleh LPPI, Takmir Masjid. Jadi insya Allah ini akan nambah ya. Terima kasih nih Pak Faris atas kesempatannya dan memang luar biasa untuk teman-teman mahasiswa UMY khususnya. Jadi tidak ada kata kemudian mager di bulan Ramadan. Kemudian untuk alasanlah untuk tidak berkontribusi dalam kegiatan ini. Bahkan Anda bisa menjadi bagian pelaku dalam memberikan pelayanan kepada teman-teman yang lain di bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan Pak Faris tadi dalam bentuk takjil. Yaitu 5.000 berarti memerlukan banyak tenaga. Dan juga memobilisasi teman-teman yang mungkin belum mengakses informasi ini. Bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Dan juga bisa terlibat dalam pemberdayaan masyarakat seperti pendampingan masjid sekitar kampus UMY tadi. Banyak kegiatan yang bisa teman-teman sampaikan. Dan yang terakhir Pak Faris, informasi terkait dengan kegiatan mahasiswa sambut Ramadan bisa diakses melalui apa ya kalau di UMY? Selalu kunjungi pertama website resmi UMY, UMY-ACID. Yang kedua Instagram UMY, Yogya. Nah, semua informasi ada di Instagram. Saya yakin semua mahasiswa punya Instagram. Nah, akseslah info. Yang belum follow silakan follow. Kenapa? Karena banyak informasi dan door prize. Nah, ingat besok di masa takjil juga, pembagian takjil juga ada door prize. Betul. Nanti kita akan siapkan kuisnya bagi yang misalnya meliput kegiatan pembagian takjil dan menyampaikan ke masyarakat yang lain atau mahasiswa yang lain, dia akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, karena itu mungkin terakhir pesan bahwa
di bulan Ramadan ini mahasiswa kami berharap sebarlah kebaikan, raihlah keberkahan. Pertama, dengan aktif tadi di program-program selain kuliah tentunya, program-program yang sudah disiapkan oleh LPPI dan Takmir Masjid ini insya Allah akan berkah semua. Yang kedua, kalau tidak bisa aktif di program-program tersebut, minimal meraih keberkahannya itu dengan menyampaikan informasi kepada teman-temannya. Betul. Misalnya temannya belum dapat informasi tentang takjil, sampaikan. Nah, niatnya adalah menyebar kebaikan. Jangan pula niatnya itu saya nggak mau kasih informasi biar saingannya berkurang. Jangan ya. Kenapa? Sampaikan keberkahan, minimal itu sudah menjadi kebaikan. Betul. Terima kasih Pak Faris, dan kita sampaikan terima kasih pada Pak Faris Al-Faddad PhD selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bidang kemahasiswaan alumni dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Banyak informasi yang disampaikan tapi tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak perkembangan kegiatan mahasiswa UMY sambut Ramadan yang nanti akan disampaikan di podcast berikutnya, dan terus tonton podcast Orasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube-nya. Dari saya Talkis Nurdianto undur diri dan sampai ketemu pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.